Bab 411. Pahlawan yang membalikkan keadaan. Di bawah sorotan semua orang, Qin Feng sendirian dan dipersenjatai dengan 4 senjata mengejutkan, membunuh kavaleri emas Turki dan menjungkirbalikkan mereka. Situasi tiba-tiba berubah menjadi pembantaian sepihak dan kejam. Para master kavaleri lapis baja emas elit Turki itu benar-benar tidak berdaya di bawah pembantaian. Semua senjata ajaib diganggu oleh kekuatan dominan Qin Feng, dan formasinya runtuh saat bersentuhan. Ribuan elit dibunuh oleh satu orang dan terjatuh. Dalam waktu singkat, tanah ditutupi dengan mayat para penguasa elit Turki, tergeletak di mana-mana, berlumuran darah, mengalir seperti sungai. Ah, ya Tuhan, apakah anak ini monster? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Pada saat yang sama, terjadi keributan atas misi Turki. Mereka semua gemetar ketakutan. Wajah mereka pucat. Dan mereka bahkan tidak bisa berdiri. Sambaran petir dari biru. Tidak, tidak. Wanyanbei berteriak putus asa. Kavaleri lapis baja emas ini adalah elit paling kuat di Turki. Belum lama ini, mereka berlari melintasi padang rumput, membunuh segala penjuru, menaklukkan 18 suku untuk Turki, dan memberikan kontribusi besar bagi dunia. Mereka adalah kebanggaan orang Turki. Tapi sekarang, Wanyanbei menyaksikan tanpa daya saat para penguasa baju besi emas dan kavaleri ini jatuh satu demi satu karena pembunuhan kejam Qin Feng, dan hatinya berdarah. Dalam keputusasaan, dia benar-benar ketakutan dan ingin meninggalkan beberapa penguasa elit untuk Turki. Terlepas dari segalanya, dia berteriak dengan seluruh kekuatannya. Berhenti, Qin Feng. Hentikan. Aku menyerah. Aku menyerah. Bukankah itu cukup? Berhenti membunuhku. Petik 2. Petik 2. Hah. Seringai muncul di bibir Qin Feng di tengah kabut darah. Mau menyerah. Maaf. Sudah terlambat. Pada saat ini, niat membunuhnya muncul. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa pembunuhan yang dingin dan dingin tanpa suhu apapun. Jangan menunjukkan belas kasihan. Teruslah memanen kehidupan segar. Dan jangan berhenti sama sekali. Cua, 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 segera. Di bawah pembunuhan besar-besaran, tuan-tuan Turki yang tersisa juga dibantai dan mati dengan kejam. 3.000 kavaleri lapis baja emas dibantai olehnya sendirian. Mayat berserakan di tanah dan darah mengalir ke sungai. Ada bau darah di udara yang begitu menyengat hingga membuat tenggorokan mengeras. Di tengah lembah, itu seperti api penyucian Shuro yang penuh dengan kematian dan darah. Ini menyeramkan dan mengejutkan. Dan di tengah tumpukan mayat dan lautan darah, Qin Feng memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan mengenakan jubah emas hitam yang tampan. Dia tampak agung dan pembunuh, memancarkan kekuatan mendominasi tiada taraf yang mendominasi dunia. Hal ini sangat menakutkan dan mengintimidasi sehingga orang sulit melihatnya secara langsung. Berjuang untuk menjadi dewa. Setiap orang di misi Turki memiliki mata ketakutan. Gemetar seperti sekam. Dan mereka semua ketakutan setengah mati. Plop, Wanyanbei bahkan lebih terkejut lagi. Dia terjatuh ke tanah. Wajahnya menjadi pucat dan tidak berdarah. Ini sudah berakhir. Kekuatan tempur terkuat Turki, kavaleri lapis baja emas, sebenarnya dibantai oleh Qin Feng sendirian. Sebanyak 3.000 nyawa berubah menjadi anggota tubuh yang dimutilasi di tanah. Sepenuhnya dimusnahkan. Dalam perjalanan ini, dia mengira bisa memimpin misi Turki untuk mengalahkan Daxia. Tapi saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Saat ini, tidak hanya warga Turki, tapi juga ribuan penonton di sekitar lembah pun kaget dan tak bisa berkata-kata. Semua orang melihat ke satu arah, Qin Feng. Di matanya, dia sama hormatnya dengan dewa sejati. Dan para komandan, jenderal, dewa perang, dan 8 jenderal serta murid yang hadir semuanya gemetar ketakutan. Dengan gelombang besar di hati mereka. Mereka terlalu terkejut untuk duduk diam. Terlalu kuat. Tanpa diduga, Qin Feng, dewa perang di Zhongzhou, begitu kuat hingga dia melepaskan kekuatan bertarung seperti dewa. Izinkan saya bertanya kepada Anda, siapa di dunia ini yang bisa menjadi musuh dari metode yang begitu menakutkan dan menggelegar?
Kali ini, dia benar-benar mencuri perhatian. Titik titik titik. Di bawah sorotan, tendang, tendang. Qin Feng memegang pedang panjang dan berjalan ke arah Pangeran Turki Wan Yanbei dengan momentum seekor naga. Wan Yanbei, 3.000 kavaleri Turki telah dibantai olehku sendiri. Dan sekarang hanya kamu, sang komandan, yang tersisa. Kirim. Atau mati. Menabrak air yang tenang sehingga menimbulkan ribuan gelombang. Ah, Wan Yanbei benar-benar ketakutan di bawah ujung pedang. Dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Jangan. Aku kalah. Qin Feng. Aku menyerah. Kenapa aku tidak menyerah? Oke. Kamu bijak. Pusat perhatian telah hilang. Dan keagungan ada di mana-mana. Dari segala penjuru. Terdengar ribuan sorakan dan pujian yang mengejutkan. Dalam pertempuran ini, Qin Feng menjadi terkenal dan menjadi dewa. Pada titik ini, pertukaran persahabatan antara misi Turki dan Daxia secara resmi berakhir. Daxia bangga dan bangga meraih kemenangan besar. Qin Feng menjadi pahlawan. Bahkan mata Sangguan Yunqing menjadi rumit. Dia sangat terkejut. Dalam pertempuran terakhir hari ini, menghadapi 3.000 kavaleri lapis baja emas elit Turki. Melihat ke arah Daxia, saya khawatir tidak ada yang bisa membunuh mereka semua sendirian. Tapi Qin Feng melakukannya. Dia melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Mengejutkan dunia. Pada saat ini, Sangguan Yunqing akhirnya mengerti. Dia telah meremehkan Qin Feng dari awal hingga akhir. Pria ini menyembunyikan rahasianya. Jika dia tahu bahwa Qin Feng adalah pahlawan seperti itu, mungkin sejak awal, dia tidak akan menolak pertunangan tersebut. Namun kemudian, dia bertemu dengan Tuan Muda Longmen. Bahkan sekarang, di matanya, dia masih merasa bahwa Tuan Muda Longmen adalah makhluk terkuat di dunia. Dan tidak ada yang bisa menandinginya. Titik titik titik. Dan melihat metode Qin Feng begitu menakutkan, para jenderal yang ingin bergabung untuk memakzulkan Qin Feng tidak berani mengambil tindakan lebih lanjut. Jika Qin Feng kalah, dan keduanya akurat, anak ini pasti tidak beruntung. Tapi Qin Feng menang. Akibatnya, mereka menjadi badut dan menjadi bahan tertawaan seluruh negeri. Sialan. Ayo pergi. Karena kecemburuan mereka yang kuat, mereka tidak ingin melihat Qin Feng agung dan menerima pemandangan megah dari penonton yang bersorak. Di saat yang sama, aku merasa wajahku kusam saat berada di sini. Jadi aku ingin menyelinap pergi. Saat itu, berhenti. Sebuah suara dingin dan tegas datang dari belakang. Kenapa? Kamu ingin pergi sekarang? Mendengar ini, beberapa murid umum menoleh ke belakang. Mata mereka terlihat sangat tidak senang. Qin Feng, apa yang ingin kamu lakukan? Qin Feng berjalan dengan dingin, menatap kelompok pria ini. Dengan sedikit rasa dingin di matanya, siap untuk menyelesaikan rekening di masa depan. Kalian pecundang, tidak berpendidikan dan tidak kompeten. Semuanya idiot. Hanya karena kalian hampir menyebabkan Daxia kehilangan prestise nasionalnya. Katakan padaku, kejahatan apa yang pantas kalian terima? Mereka tidak menyangka bahwa meskipun Qin Feng menang, dia akan datang ke Kyuhou untuk menyelesaikan masalah. Bab 412. Kalahkan murid sang jenderal. Dalam keputusasaan, sekelompok pria saling mengeluh dan membuat alasan. Kami tidak bersungguh-sungguh, lagi pula kami menang. Jadi prosesnya tidak masalah. Semua pujian dan kejayaan diberikan kepada Anda. Apalagi yang Anda inginkan. Bahkan jika keterampilan kami lebih rendah dari yang lain. Seperti kata pepatah, kata menang. Kekalahan adalah hal biasa dalam urusan militer. Jika kita kalah, apakah kita akan kehilangan nyawa? Alih-alih merenungkannya, beberapa pesolek malah percaya diri dan menantang Qin Feng. Tidak, Qin Feng berkata dengan dingin. Yang ingin saya kejar adalah putaran terakhir. Sebagai jenderal, Anda menghindari pertempuran di hadapan musuh yang kuat. Medan perang. Apa hukuman menurut hukum Daxia? Petik 2 petik 2. Jawab aku. Petik 2. Petik 2 titik 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 petik 2. Ah, beberapa pesolek terdiam. Lihat aku. Dan aku akan melihatmu. Sangat bersalah. Cepat mundur. Dalam keputusasaan, 8 orang itu tahu bahwa mereka salah dan tidak berani menantang Qin Feng lagi. Jadi mereka melarikan diri.
Tangkap mereka. Qin Feng memberi perintah dan berteriak dengan tegas. Ambil 8 bajingan yang takut hidup dan mati ini dan beri mereka masing-masing 100 batang. Biarkan mereka mengingatnya untuk waktu yang lama. Petik 2. Tentara Daxia bergegas mendekat dan dengan cepat menangkap 8 jenderal tersebut dan segera didorong ke tanah. Tongkat-tongkat itu jatuh satu demi satu. Pah, 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 ah. Sekelompok pesolek dipukul hingga pantatnya dipukul. Dan darah mengucur deras. Setelah mereka menjadi jenderal, mereka sangatlah mulia. Karena marah, mereka semua berteriak, Qin Feng, kamu sedang mencari kematian. Kami adalah ratu para jenderal. Kamu tidak punya hak untuk memukul kami. Ingat, hutang ini tidak akan pernah diselesaikan seperti ini. Aku pasti akan membunuhmu. Petik 2. 100 lagi. Teriak Qin Feng dingin. Sialan. Para pria itu penuh kebencian dan marah. Mereka menolak untuk diam dan terus berteriak. Kamu orang gila. Jika kamu berani memukul kami, kamu mati. Sudah kubilang. Ayahku adalah komandan yang perkasa. Dan aku, kakekku adalah mantan dewa perang barat laut. Aku pasti akan melakukannya biarkan kakekku membunuhmu. Petik 2. Dalam kemarahan, semua orang mengungkapkan latar belakang keluarga mereka, berharap untuk menakut-nakuti Qin Feng. Jika kamu berani berbicara kasar, maka aku akan menambahkan 100 lagi. Tanpa diduga, Qin Feng tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan bertekad untuk menghukum kelompok kambing hitam ini semua. Kamu, sialan, astaga, petik 2. Petik 2. Setelah menyaksikan metode pembunuhan Qin Feng yang tegas dan tegas, sekelompok jenderal tidak lagi berani berbicara secara terbuka. Saya khawatir Qin Feng akan menambah 100 lagi. Retak, seseorang menerima 300 tongkat militer, dan kulit mereka terkoyak, pantat mereka hampir terbelah, dan tubuh mereka berlumuran darah. Mereka terluka parah, pantat mereka memar, dan mereka bahkan tidak bisa berdiri. Mereka semua seperti sampah, terbaring lumpuh di tanah, menangis dan meratap. Qin Feng berdiri di depan 8 orang dan memperingatkan dengan dingin. 300 tongkat militer ini adalah pelajaran bagimu. Ingat, jika kamu melakukannya lagi lain kali, aku akan mengambil kepalamu. Terjatuh. Dia baru saja mendengar ada raungan marah di kejauhan. Berani, Qin Feng. Kamu berani memukul anakku. Kamu melanggar hukum. Apa menurutmu anak-anak ini tidak punya siapa-siapa di rumah? Petik 2. Petik 2. Deng deng deng. Bergegas. Mereka semua memiliki mata yang hampir pecah. Dan mereka penuh dengan niat membunuh. Seolah-olah mereka ada di sini untuk menyelesaikan masalah. Melihat sekelompok jenderal ini, orang-orang yang tergeletak di tanah tiba-tiba mulai menangis dan berteriak. Ayah, ayah. Kamu di sini. Anak ini Qin Feng memukuli kami sampai mati. Kakek, kamu harus membalaskan dendam cucumu. Para jenderal ini adalah ayah dan kakek nenek mereka. Pada saat ini, mereka menahan rasa sakit yang parah di pantat mereka, dan segera mengeluh kepada mereka dengan tangisan dan tangisan, yang sangat menyedihkan. Sialan, melihat putra dan cucu mereka dipukuli hingga berkeping-keping, sekelompok veteran marah. Mereka menatap Qin Feng. Mata mereka hampir menyemburkan api. Dan postur mereka hampir ingin memakan orang. Qin Feng, kamu sudah keterlaluan. Kamu kejam dan menghukummu dengan sembrono. Bagaimana kami bisa mengampuni kamu? Suzy, jangan berpikir bahwa menjadi dewa perang di Zhongzhou itu hebat. Biarkan aku beritahu kamu. Mulai sekarang kami tidak akan melakukan apapun padamu. Dai Tian, para jenderal parubaya dan lanjut usia ini semuanya adalah tokoh penting di Departemen Perang. Siapapun yang menghentakkan kakinya akan menyebabkan gempa bumi. Pada saat ini, mereka menganggap Qin Feng sebagai musuh bebuyutan mereka dan mengancam akan membalas dengan kejam. Menghadapi pertempuran ini, siapapun pasti ketakutan setengah mati. Tapi Qin Feng menampiknya. Apakah kamu sudah cukup berkata? 8 orang ini tidak mematuhi perintah di medan perang dan mundur dari medan perang. Saya tidak mengambil nyawa mereka. Saya penuh belas kasihan dan murah hati. Tapi kamu untuk menyepuh generasi masa depan.
Kamu diam-diam bermain dengan kekuatan dan memasukkan 8 sampah ke dalam kompetisi. Wajah Dacia telah sepenuhnya dipermalukan olehmu. Kamu harus bunuh diri. Kamu, sekelompok veteran tidak bisa berkata-kata oleh Qin Feng, tetapi mereka dipenuhi amarah. Dalam kegembiraan mereka, mereka tidak masuk akal dan langsung berteriak, Qin Feng, jangan terlalu sombong. Kamu bukan satu-satunya jenderal yang bisa bertarung di Daxia. Petik 2 tanda tanya petik 2. Semuanya. Mulai hari ini, kita semua tidak akan cocok dengan bocah sombong ini. Kita akan bersatu untuk memotong jalan hidupnya dan membuatnya jatuh lebih menyedihkan saat dia naik. Dengan pasukan yang besar di tangannya, dia mempunyai suara yang besar di pengadilan. Bahkan jika Qin Feng sekarang menjadi dewa perang di Zhongzhou, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi latar belakangnya terlalu dangkal, dan dia tidak memiliki bawahan. Dia hanya seorang komandan biasa. Bagaimanapun, Qin Feng masih belum memiliki kekuatan untuk bersatu dengan 8 orang ini. Dengan kemunculan tiba-tiba 8 musuh kuat ini, kehidupan Qin Feng akan sulit dan sulit untuk maju di masa depan. Yang lebih menakutkan lagi adalah mereka semua menyimpan dendam dan pasti akan menatap Qin Feng. Terang, gelap, tidak pernah berakhir. Melihat pemandangan ini, para komandan dan jenderal lain di sekitar mereka semua menunjukkan ekspresi menonton pertunjukan tersebut. Meskipun Qin Feng memang seorang pahlawan, dia meraih kemenangan paling gemilang untuk Daxia. Tapi kecemburuan adalah sifat manusia. Mereka semua berharap Qin Feng akan jatuh terjerumus. Lebih disukai jatuh ke dalam rawa. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun yang akan mencuri perhatian mereka di masa depan. Untuk sesaat, Qin Feng berada dalam kesulitan. Tetapi tidak ada seorang pun di pengadilan yang berbicara mewakilinya. Sebaliknya, dia sepertinya menunggu pertunjukan yang bagus. Bab 413. Yang pertama dari 100 jenderal. Tunggu. Saat ini, Sangguan Yunqing berjalan. Dia melihat segala sesuatu di matanya dan merasa tidak adil atas penderitaan Qin Feng. Tetua, kalian semua adalah pahlawan dengan eksploitasi militer yang hebat. Jadi kalian tentu harus memahami pentingnya hukum militer. Sejujurnya, 8 keturunan kalian memang melarikan diri dari medan perang. Menurut hukum Daxia. Diam, pemimpinnya. Komandan Huwei. Berteriak dengan tajam dan memotongnya. Ini masalah departemen perang kita. Dan ini juga merupakan dendam pribadi antara kita dan orang ini Qin Feng. Bahkan jika kamu orang kaya, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Para veteran semuanya marah dan saling berteriak. Mereka tidak masuk akal dan marah. Dan tidak memberikan wajah apapun kepada Sangguan Yunqing. Sangguan Yunqing tidak berdaya. Menghadapi ancaman seperti itu, Qin Feng masih tidak menunjukkan rasa takut dan berkata dengan bangga, saya, Qin Feng Xing, selalu jujur dan tidak pernah takut akan ancaman. Tahu tidak ada yang salah dengan hanya berpuas diri. Tuhan mengawasi apa yang Anda lakukan di belakang Anda. Tetapi saya tidak bisa menutupinya selama sisa hidup saya. Tetapi saya memiliki hati nurani yang bersih. Kata Qin Feng, penuh energi dan kebenaran. Sungguh memekakkan telinga. Tapi ke-8 veteran itu sudah marah. Dan sekarang mereka semakin marah setelah mendengar ini. Sialan. Wah, kamu terlalu sombong. Oke, kalau begitu, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kamu tidak boleh sombong untuk beberapa hari lagi. Membuatmu terjatuh. Jungkir balik. Petik 2, petik 2. Tepat ketika sekelompok orang sedang berperang satu sama lain dan seluruh tempat dipenuhi dengan kemarahan. Dekret kekaisaran telah tiba. Dengan teriakan nyaring, utusan kekaisaran tiba. Dia membawa sekelompok penjaga istana dengan helm emas, memegang dekret kekaisaran di tangan, dan datang ke sini dengan sikap angkuh. Keputusan kekaisaran. Melihat ini, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua orang memutar mata, diam-diam menebak apa kehendak raja. Tapi saat ini, sekelompok murid umum yang telah diekspos sepertinya memahami sesuatu, dan mereka semua mulai menertawakannya. Qin Feng, anakmu sudah mati. Kita semua adalah ratu para jenderal. Keluarga kita memiliki jasa yang luar biasa.
Para tetua di klan telah memberikan kontribusi besar kepada Daxia. Kami, Raja pasti sudah tahu tentang hukuman mati tanpa pengadilan. Dan dia ingin menyelesaikan masalah denganmu. Haha, tunggu kematianmu. Petik 2. Setelah mendengar ini, 8 veteran juga tiba-tiba menyadari. Jadi begitu, benar kan? Para jenderal veteran ini semuanya telah menaklukkan kota dan wilayah untuk Daxia, bertempur di medan perang, dan memberikan kontribusi besar bagi surga. Sekarang keturunan mereka dipukuli seperti ini. Pemimpin negara pasti akan mendukung mereka. Kini, Qin Feng tidak bisa lagi mempertahankan posisinya sebagai dewa perang di Zhongzhou. Sungguh sebuah tragedi. Sang Guan Yunqing juga menunjukkan ekspresi serius, merasa sedikit khawatir. Meskipun dia selalu berselisih dengan Qin Feng, dia hanya membela keadilan dalam hal ini. Jika dia diberhentikan dari jabatannya dan diselidiki karena ini, itu akan sangat tidak adil dan tidak adil. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa dekret kekaisaran ini akan merugikan Qin Feng, Menteri Kekaisaran datang dan membacanya dengan keras di depan semua orang. Keputusan Raja Qin Feng, Dewa Perang di Zhongzhou, membalikkan keadaan dalam kompetisi ini, mengalahkan utusan Turki, dan membela keagungan Daxia. Kontribusinya sangat diperlukan dan pahalanya sebesar surga. Dewa Perang di Zhongzhou, secara khusus diberikan kepada Daxia sebagai Kepala 100 Jenderal, hadiah 10.000 tael emas. Petik 2. Saya mengagumi ini. Petik 2. Wow, begitu kekaisaran ketika dekret keluar. Seluruh tempat menjadi gempar. Semua orang yang hadir sangat terkejut dengan isi dekret kekaisaran ini. Saya pikir anak ini Qin Feng tidak akan beruntung. Tanpa diduga, dekret kekaisaran ini sebenarnya adalah hadiah untuk anak ini. Yang pertama dari 100 jenderal. Dengan cara ini, Qin Feng, anak ini, akan menjadi bos langsung dari semua jenderal perang di Daxia mulai sekarang. Komandan manapun, dewa perang manapun, mereka semua akan menghormatinya. Dia layak menjadi lebih rendah dari 1 orang dan lebih tinggi dari puluhan ribu orang. Sungguh sulit dipercaya. Anda tahu bahwa Daxia memiliki sejarah 5.000 tahun, tetapi hanya menghasilkan kurang dari 10-100 jenderal terbaik. Pemimpin terbaru dari 100 jenderal adalah 200 tahun yang lalu. Astaga, anak ini benar-benar sedang naik daun sekarang. Terbang seperti naga di langit. Di seluruh Gritsia, dia adalah eksistensi puncak. Berdiri di puncak piramida. Apa? Bukankah ini benar? Tidak, bagaimana bisa seperti ini? Petik 2. Petik 2. Berita ini memang merupakan kabar baik bagi Qin Feng. Namun bagi 8 veteran yang hadir, rasanya seperti sambaran petir. Sebelumnya, mereka menantang Qin Feng, dan bahkan mengancam akan bersatu untuk menghadapi Qin Feng dan memotong nyawanya. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, Qin Feng akan merasa terhormat, menjadi pemimpin dari 100 jenderal, dan langsung menjadi bos langsung mereka. Sambaran petir dari biru, Yang mulia Qin Feng, terimalah dekret kekaisaran. Di bawah tatapan semua orang, Qin Feng melangkah maju dengan langkah nyaring dan menerima dekret kekaisaran. Secara resmi menduduki peringkat pertama di antara 100 jenderal. Pada saat ini, dia sekuat naga, bersinar terang, dan seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan mengerikan yang memandang rendah dunia dan melampaui 9 negara bagian. Melonjak ke langit, megah dan megah, sungguh menakjubkan. Kalian, Qin Feng memegang dekret kekaisaran di tangannya dan menatap 8 jenderal veteran yang baru saja menantangnya. Matanya tajam dan dia berteriak seperti guntur. Baru saja, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan bersatu dan memotong hidupku? Sekarang, apakah kamu masih bersungguh-sungguh? Ah, ke-8 veteran itu semuanya ketakutan setengah mati dan gemetar ketakutan. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa dalam sekejap mata, para komandan, jenderal, dan dewa perang yang kuat ini tiba-tiba menjadi bawahan anak laki-laki Qin Feng ini. Pada saat ini, bagaimana mereka berani menantang Qin Feng lagi? Mereka semua gemetar dan berlutut, bersujud dan memohon belas kasihan. Mereka tidak lagi sombong, dan sikap mereka telah berubah 180 derajat.
Jangan berani. Bawahan. Beri penghormatan kepada Dewa Perang Zongzu. Tuan Dewa Perang. Itu hanya kesalahpahaman. Kami semua hanya bingung. Kuharap Dewa Perang akan memaafkanku dan melepaskannya. Ayo kita lakukan. Petik 2. Qin Feng mendengus dingin. Dengan mata dingin dan arogan. Kalian. Pada acara diplomatik yang begitu penting. Berani menggunakan kekuatan kalian untuk keuntungan pribadi. Dan memperlakukan kompetisi penting seperti itu sebagai ladang emas bagi keturunan kalian. Kalian hampir merusak keagungan Daxia. Dan menyebabkan bencana besar. Anda adalah kambing hitam. Dan kejahatan Anda tidak dapat dimaafkan. Karena Anda begitu tua dan bodoh. Saya pikir inilah waktunya untuk pensiun. Bab 414. Keputusan pernikahan. Setelah mendengar ini, 8 veteran yang berlutut merasakan jantung mereka berdebar kencang. Dan firasat buruk muncul di benak mereka. Mereka bertanya dengan gemetar, "Tuan, apa maksud Anda? Apakah Anda tidak mengerti?" Bibir Qin Feng mencibir dan melanjutkan, "Saya ingin menghilangkan masalah bagi Departemen Perang. Jadi mulai sekarang, Anda telah dibubarkan. Ambil keturunanmu, lucuti senjatanya dan kembali ke ladang." Boom! Perintah dingin itu seperti petir. Menghantam kepala para veteran dengan keras. Plop! Mereka semua berwajah pucat dan sangat dekaden. Satu demi satu. Mereka duduk terpuruk di tanah. Mata mereka sangat putus asa. Di belakangnya, 8 jenderal dan pesolek juga menangis dan melolong. Sedih seolah-olah mereka sedang berduka atas ahli waris. Anda harus tahu bahwa 8 veteran ini semuanya telah berjuang untuk Daxia dan memberikan kontribusi yang besar. Tanpa diduga, Qin Feng mengambil posisi semua orang hanya dengan satu kalimat. Mereka tidak bisa lagi menjadi sombong. Cara-cara ini sungguh menentukan dan menentukan. Seperti Guntur. Selain raja, hanya kepala dari 100 jenderal yang bisa melakukannya. Para komandan dan komandan di sekitar yang awalnya berencana untuk menonton pertunjukan Qin Feng, meskipun tidak ada hubungannya dengan mereka, masih sangat ketakutan. Mereka semua memiliki mata yang ketakutan, gemetar, dan hati mereka dipenuhi gelombang. Ada begitu banyak bos Departemen Perang yang hadir, tetapi tidak ada yang berani berdiri dan berbicara mewakili 8 veteran ini. Sebab, semua orang ketakutan. Dengan kekuatan agung Qin Feng, pemimpin 100 jenderal, dan statusnya yang luar biasa. Siapa yang berani menjadi musuhnya? Sementara itu, di sisi lain, misi Turki benar-benar dikalahkan dan semangat mereka pun hilang. Pertama, Wu Lao meninggal. Dan bahkan 3.000 kavaleri lapis baja emas paling elit di kerajaan Turki dibantai oleh Qin Feng saja. Dan seluruh pasukan dimusnahkan. Kali ini, orang Turki benar-benar merasakan sakitnya. Sekelompok orang Turki berlutut dengan sedih. Dan suasana putus asa menyelimuti wajah semua orang. Pangeran Turki Wanyanbei lebih seperti ayam jago yang kalah. Dia terus minum untuk menenggelamkan kesedihannya. Merasa sedih dan marah pada saat yang bersamaan. Saya mendapat laporan penting dari rajaku. Namun tiba-tiba, seorang utusan Turki bergegas masuk dan memberikan surat kepada Wanyanbei. Ayah, Wanyanbei sangat terkejut. Dia segera membuka surat itu dan membacanya. Tidak tahu apa yang dilihatnya. Hahaha, di bawah tatapan semua orang, dia menghapus kemunduran sebelumnya dan tertawa terbahak-bahak. Pangeran, ada apa denganmu? Melihat penampilannya, semua bawahan di bawah tercengang. Seperti yang diharapkan dari Pastor Han. Wanyanbei memegang surat itu dan berkata dengan kekaguman di matanya, dia telah mengetahui berita kekalahan kita yang membawa bencana. Dan pada saat yang sama, dia juga membuat keputusan yang bijaksana. Pastor Han berencana untuk melakukannya. Gabungkan orang Turki saya dengan Daxia. Kota Yerkan, di perbatasan diserahkan ke Daxia untuk memastikan perdamaian bagi orang Turki. Petik 2. Petik 2. Menyerahkan kota Yerkan. Mendengar ini, seluruh orang Turki yang hadir terkejut. Itu adalah pintu gerbang terpenting menuju perbatasan Turki. Kota ini terletak di gurun, namun membentang ribuan mil dan dapat menampung jutaan penduduk. Pada saat yang sama,
Ini juga merupakan jalan raya transportasi penting untuk perdagangan kota dengan jurang alam. Posisinya strategis. Penting sekali. Semua orang enggan menyerahkan kota penting seperti itu. Tapi mereka juga mengerti maksud Raja Turki itu. Tujuan kunjungan utusan ini adalah untuk menanyakan kekuatan nasional Daxia. Namun hasil ini juga membuat Daxia mengetahui kekuatan Turki. Jika Daxia menjadi bersemangat dan mengumpulkan pasukan untuk menyerang Turki, konsekuensinya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, penyerahan kota Yarkan ini terpaksa dilakukan karena kebutuhan, seperti tokek yang ekornya dipotong. Tapi ini adalah hal yang memalukan. Pangeran, seorang menteri tua bertanya dengan bingung. Dengan mata sedih, menyerahkan kota Yarkan sama saja dengan memotong daging dan darah dinasti Turki saya. Pangeran, kenapa kamu masih bisa tertawa? Petik 2. Mencibir, apa yang kamu tahu? Karena ayahku sudah berencana menyerahkan kota Sace. Bukankah akan lebih rugi jika diserahkan ke Daxia dengan sia-sia? Gunakan kota Sace ini. Ceceng. Sedang berbisnis dengan Daxia sebagai alat tawar-menawar. Petik 2. Bisnis apa yang ditanyakan semua orang secara serempak? Wanyanbei berkata dengan tatapan tajam. Kota Sace bisa diberikan kepada Daxia. Tapi aku tidak akan pernah bisa kembali dengan tangan kosong. Kata, menyerah, terlalu jelek. Jadi aku harus mengubah kata-kataku. Untuk memberikannya kepada orang Turki. Bawa kembali pangeran dan selir tercantuk. Petik 2. Sangguan Yunqing. Wanyanbei telah jatuh cinta pada wanita itu. Sebelumnya, dia secara pribadi datang untuk melamar. Ketika lamarannya gagal, dia memaksanya untuk menikah. Tetapi semuanya diganggu oleh anak itu Qin Feng. Jika dia masih menempatkan pasukan di perbatasan dan memprovokasi perang sebagai ancaman agar Sangguan Yunqing menikah dengannya, itu mungkin tidak akan berhasil lagi. Karena misi Turki telah dikalahkan. Dengan kekalahan ini, Daxia memahami kekuatan Turki. Dan mereka tidak lagi takut dengan ancaman Turki. Tapi jika dia berubah pikiran dan menggunakan kondisi yang menggoda seperti kota Sace sebagai alat tawar-menawar, wanita itu tetap miliknya. Malam itu juga, sebuah berita besar muncul. Pangeran Turki Wanyanbei tiba-tiba meminta penguasa Daxia untuk menikahi Sangguan Yunqing, putri tertua dari klan Sangguan. Dan hadiah pertunangan sebenarnya adalah kota Sace, sebuah benteng alami di perbatasan kerajaan Turki. Raja negara telah setuju untuk mengabulkan pernikahan tersebut dan mengeluarkan dekret kekaisaran kepada keluarga Sangguan. Dengan cara ini, pernikahan adalah suatu kepastian. Begitu beritanya keluar, langsung menimbulkan sensasi nasional di Daxia, terutama di ibu kota kekaisaran. Semua orang berdiskusi, memikirkan tentang Pangeran Turki Wanyanbei, dan semua orang telah melihat penampilannya. Orang itu hanyalah seorang pengecut dengan banyak niat buruk. Sangguan Yunqing, di sisi lain, adalah putri tertua dari keluarga Sangguan, sebuah keluarga bergengsi di ibu kota kekaisaran selama ribuan tahun. Dia juga merupakan wanita cantik paling terkenal di ibu kota kekaisaran. Tidak hanya itu, ia juga mahir dalam keterampilan piano, keterampilan catur, kedokteran, dan bahkan budidaya seni bela diri, yang sungguh luar biasa. Tapi gadis cantik dari surga, dewi yang sempurna bagi semua anak muda di ibu kota kekaisaran, secara tak terduga akan menikah dengan pangeran idiot Turki. Ini terlalu mengejutkan. Kalau dipikir-pikir, bukankah ini memiliki arti yang sama dengan Zhao Jun yang terkenal pergi ke luar negeri pada zaman dahulu? Mungkin. Beginilah nasib wanita cantik. Segera, Qin Feng juga mendapat berita itu. Malam itu, dia pergi ke klan Sangguan tanpa henti untuk meminta bertemu dengan Sangguan Yunqing. Orang yang menerimanya adalah ibu Sangguan Yunqing, nyonya keluarga Sangguan, Jiang Lanxin. Dekret kekaisaran yang mengabulkan pernikahan telah dikirim ke keluarga Sangguan. Menghadapi kunjungan Qin Feng, Jiang Lan merasa sangat bersalah dan tidak bisa tidak menjelaskan. Qin Feng, aku tidak menyangka ini. Awalnya, aku telah membuat janji dengan ibumu untuk pernikahanmu dengan King Er. Dan bibiku juga dengan tulus berharap kamu akan menjadi menantu dari keluargaku, keluarga
Sayang sekali, dekret kekaisaran tidak dapat dilanggar, dan keluarga Sangguan tidak tahan lagi. Bab 415. Menikah dengan orang Turki yang jauh. Qin Feng dan Sangguan Yunqing memang bertunangan. Ini adalah perjanjian yang dibuat oleh ibu Qin Feng, Qin Ruohuang, dengan sahabatnya Jiang Lanxin saat itu. Namun kemudian, ketika Qin Feng datang ke ibu kota kekaisaran, dia tidak cocok dengan Sangguan Yunqing, dan bahkan tidak menyukai satu sama lain. Oleh karena itu, keduanya menyetujui pernikahan tersebut dan menyerah. Tapi Jiang Lanxin belum mengetahuinya. Dia hanya merasa telah mengingkari janjinya dan sangat malu pada Qin Feng. Bibi Jiang, tidak apa-apa. Qin Feng menghiburnya dan berkata, saya bisa memahami dekret kekaisaran. Tapi saya ingin bertemu dengannya lagi. Oke. Petik 2. Oke, dia ada di dalam. Saya dapat melihat bahwa dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dan saya khawatir dia juga sangat enggan untuk melepaskan Anda. Sungguh nasib yang buruk bagi kedua anak malang ini. Qin Feng, kamu bijaksana. Tolong beritahu dia. Hei. Dengan mengatakan itu, Jiang Lanxin menyeka air matanya dengan sapu tangan dan pergi dengan wajah sedih. Qin Feng mengetahuinya dengan baik. Tampaknya Sangguan Yunqing belum memberitahu ibunya Jiang Lanxin tentang pertunangan yang telah dibatalkan secara pribadi. Sedemikian rupa sehingga Jiang Lanxin salah memahami dekret kekaisaran dan mencoba mengalahkan bebek Mandarin. Tapi nyatanya, dia bisa menebak apa yang membuat Sangguan Yunqing sedih. Ini bukan karena diriku sendiri, tapi juga karena diriku sendiri. Segera, Qin Feng datang ke taman belakang yang tenang dan membuka pintunya. Sangguan Yunqing mengenakan gaun putih dan duduk di dekat jendela. Matanya kosong, seolah dia telah kehilangan jiwanya. Sinar bulan yang dingin menyinari wajah cantiknya, menambah sedikit kesedihan. Apakah kamu baik-baik saja? Qin Feng memandangnya dan bertanya. Untuk apa kamu di sini? Sangguan Yunqing berkata dengan dingin. Suasana hatiku sedang buruk sekarang. Aku tidak ingin melihatmu. Keluar. Sebuah dekret kekaisaran tiba-tiba datang ke rumah Sangguan dan memintanya untuk menikah Pangeran Turki Wan Yanbei. Untuk menikahi ayam berperut kecil. Sangguan Yunqing merasa seperti langit akan runtuh. Dia tidak bisa menerimanya. Tapi dekret kekaisaran itu seperti gunung. Tapi dia tidak berdaya. Apalagi hal ini menyangkut hubungan kedua negara. Dia tidak bisa dibiarkan untuk tidak menikah. Dan dia tidak bisa dibiarkan melarikan diri. Jika tidak, keluarga Sangguan akan dituntut dan terlibat dalam bencana tersebut. Dihadapkan pada perintah pengusirannya, Qin Feng masih berdiri di sana dan tidak pergi. Bahkan saat ini, suasana hatinya agak rumit. Wanita ini pernah bertunangan dengannya, tapi dia sombong dan meninggalkannya. Kemudian dia berbalik dan jatuh cinta dengan Tuan Muda Longmen. Dia dan Tuan Muda Longmen sama-sama memiliki musuh yang sama, Kaisar Kegelapan. Saat dia menghadapi Kaisar Jahat, dia bahkan mengalami malam yang liar bersama pria yang dicintainya, Tuan Muda Longmen, dan bahkan menyerahkan keperawanannya yang berharga. Tapi takdirnya seperti ini, dia adalah Qin Feng dan Tuan Muda Longmen. Adapun Sangguan Yunqing, meskipun dia memandang rendah dirinya sebagai Qin Feng, dia sangat mencintai identitasnya yang lain, Tuan Muda Longmen, tanpa ragu-ragu. Konyol sekali, mungkin. Seharusnya dia tidak datang, apalagi mengganggu urusan wanita ini. Tapi setelah satu malam kegilaan, dia mendapatkan segalanya darinya. Setidaknya pada tingkat rasa bersalah dan hati nurani, dia tidak bisa menutup telinga. Setelah merenung lama, Qin Feng tiba-tiba berkata, jika kamu tidak ingin menikah dengan Wan Yanbei, mungkin aku bisa membantumu. Cukup, jangan terlalu sok di sini. Tidak, kamu tidak tahan denganku. Dan aku juga tidak tahan denganmu. Hubungan kita belum begitu baik. Hanya di sini untuk melihat lelukonku. Kamu salah. Aku, Sangguan Yunqing, tidak pernah membutuhkan simpati, terutama simpatimu. Keluar. Kata-kata ini memang agak berlebihan. Dan Qin Feng merasakan hal yang sama. Sebelumnya, hubungan antara dirinya dan Sangguan Yunqing memang kurang baik. Bahkan bisa dikatakan, sangat buruk. Tapi setidaknya menurutnya,
Setelah 2 hari berperang bersama melawan misi Turki, mereka setidaknya bertempur berdampingan. Mungkin sikapnya seharusnya lebih baik, tapi dia tidak menyangka dia akan menjadi landak yang dingin sekarang. Namun tak heran, watak seorang wanita seperti ini. Dan tiba-tiba karena dekret kekaisaran, ia harus menikah dengan Pangeran Turki Wanyanbei itu. Dengan kesombongan dan harga dirinya, wajar jika dia tidak bisa menerimanya. Tidak mengherankan jika dia akan marah. Faktanya, tidak hanya itu. Sangguan Yunqing tidak menyangka bahwa Qin Feng dapat mengubah aturan surga yang ditetapkan oleh dekret kekaisaran. Dia akan menikah dengan Wanyanbei. Itu adalah suatu kepastian dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Selain itu, suasana hatinya memang sedang sangat buruk. Jadi ketika dia berbicara, nada suaranya secara alami kasar. Kalau begitu, jaga dirimu baik-baik. Qin Feng tidak ingin mendapat masalah lagi. Menghela nafas, dan pergi dengan tenang. Bah, begitu Qin Feng pergi, Sangguan Yunqing tidak bisa menahan tangisnya. Ada kabut di mata indahnya, yang turun ke pipinya dan mencapai sudut mulutnya. Terasa sedikit dingin dan pahit. Pemandangan air mata yang diam sungguh memilukan. Pada saat ini, yang muncul berulang kali di benaknya adalah sosok yang mengenakan topeng emas, misterius dan dingin, namun kuat. Tuan Muda Longmen I. Dia adalah putri dari keluarga kaya di ibu kota kekaisaran, dan wanita tercantik yang pernah ada harga dirinya sendiri. Ada begitu banyak orang yang mengejar untuk berlutut dan menjilat. Tapi dia meremehkannya. Tapi dia tertarik pada pria itu sendirian. Demi Tuan Muda Longmen, dia menurunkan postur tubuhnya berkali-kali. Bahkan mengorbankan martabatnya berkali-kali. Bahkan mengorbankan tubuh polosnya yang telah dia jaga selama lebih dari 20 tahun. Namun dia tidak menyangka bahwa yang dia dapatkan pada akhirnya adalah penolakan kejam lainnya. Tuan Muda Longmen punya kekasih, dan dia tidak punya peluang. Sekarang, Sangguan Yunqing tidak bisa lagi memastikan apakah dia lebih membenci Tuan Muda Longmen atau lebih mencintainya. Tapi bagaimanapun juga, situasi keseluruhan telah diputuskan dan semuanya telah berakhir. Dia dinikahkan dengan seorang pangeran Turki, dan dia akan menikah dengan negara Turki yang jaraknya ribuan mil, menjalani kehidupan yang menyedihkan dalam keputusasaan dan kematian. Terlepas dari cinta atau benci, dalam hidup ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat kekasih yang pernah dia cintai lagi. Hal yang paling menyedihkan di dunia adalah ini. Hatinya hancur dan mati. Keesokan harinya, Pangeran Turki Wanyanbei dan utusannya hendak meninggalkan Daxia. Tapi mereka juga akan membawa Sangguan Yunqing bersama mereka. Dia akan segera mengikuti utusan Turki ke Turki. Ribuan mil jauhnya. Meninggalkan tanah tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. Ribuan mil jauhnya. Pejabat Daxia mengadakan upacara perpisahan yang sangat hangat untuk misi Turki. Pada saat yang sama, rumah Sangguan di ibu kota kekaisaran juga menghiasi istana dengan lentera dan dekorasi warna-warni, menunggu kedatangan utusan Turki. Tapi tidak ada sedikit pun kegembiraan di wajah nyonyanya, Jiang Lanxin. Dia merasa kasihan pada Qin Feng, dan bahkan lebih kasihan lagi pada sahabatnya Qin Ruohuang, yang telah membuat perjanjian dengannya saat itu. Tapi sekarang, siapa yang bisa mengubah semua ini? Tapi yang aneh adalah hari ini, Qin Feng, penanggung jawab, harus bertanggung jawab atas segalanya. Tapi Qin Feng menghilang, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Dia sepertinya menghilang secara misterius.